Ya, raksasa rokok dunia asal Inggris yang juga merupakan induk dari Bentul International Investama atau RMBA, British American Tobacco atau BAT, memberikan kabar buruk bagi industri rokok secara luas. Ya, BAT baru-baru ini mengumumkan akan menghapus nilai merek rokok sejumlah 31,5 miliar US dollar atau setara 488,25 triliun, asumsi kurs Rp15.500 per US dollar dari neraca keuangan. Perusahaan mengatakan kepada investor dalam paparan publik baru-baru ini bahwa mereka telah menimbang waktu manfaat ekonomis selama 30 tahun untuk beberapa merek, terutama yang diperdagangkan di Amerika Serikat. Adapun merek yang terkena dampak adalah Camel, Natural American Spirit, Newport, dan Palmal. Pemangkasan nilai produk Reynolds disebabkan karena penjualan BAT di Amerika Serikat merosot tajam imbas dari tingginya inflasi dan tekanan ekonomi lainnya yang mendorong perokok beralih ke merek yang lebih murah serta produk alternatif yang dipersepsikan lebih tidak berbahaya. Ya, untuk informasi berikutnya ini ada Bahlil ya, Pak Bahlil, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Bahlil Lahadalia terlibat adu argumen terkait investasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN dengan Ko-Kapten 2 Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Thomas Lembong. Ya, kini Bahlil merespon balik pernyataan dari Thomas Lembong yang menilai pernyataannya terkait investor asing kini mulai khawatir untuk berinvestasi di IKN karena statement Timnas Amin sebagai sebuah ucapan yang tidak masuk akal atau nonsens. Sebab Lembong menganggap dari awal investor asing sudah ragu dari awal terhadap proyek IKN Presiden Joko Widodo. Menurut Bahlil, ucapan Lembong itu hanyalah halusinasi belaka sebab Lembong menjadi kepala BKPM pada saat sebelum adanya proyek IKN. Maka dari itu ia menegaskan tidak ada keraguan sama sekali dari investor untuk terlibat di dalamnya sejak diumumkannya proyek IKN oleh Joko Widodo. Iya, di informasi berikutnya, Meta meluncurkan AI generatif baru yang berupa web yang diberi nama Imagine with Meta. Website ini memungkinkan pengguna membuat gambar dengan mendeskripsikannya dalam bahasa alami. Mirip dengan OpenAI, DALL-E, Midjourney, dan Stable Diffusion, Imagine with Meta didukung oleh model pembuatan gambar IMU yang ada di Meta dapat membuat gambar beresolusi tinggi dari perintah teks. Untuk saat ini, layanan Imagine with Meta gratis untuk digunakan bagi pengguna di Amerika Serikat dan dapat menghasilkan 4 gambar per prompt. Namun banyak pihak yang menilai alat pembuat gambar ini akan membuat perusahaan terjerumus ke dalam masalah lama yang terkait dengan bias rasial. Platform tersebut awalnya tidak akan dirilis, namun Meta berjanji untuk mulai menambahkan watermark ke konten yang dihasilkan oleh Imagine with Meta dalam beberapa minggu mendatang untuk meningkatkan transparansi dan keterlusuran. Di berita selanjutnya masih dari mancanegara, militer Israel atau IDF terus memaksa warga Gaza untuk pindah dari tempat tinggalnya ke zona aman yang ditetapkan Tel Aviv. Ini untuk memuluskan aksi negeri Yahudi dalam berperang melawan milisi Gaza Palestina Hamas. Salah satu teknik yang digunakan untuk meminta warga pergi adalah dengan mengirimkan selebaran via udara yang bertuliskan ayat suci Al-Quran dalam leaflet yang tertulis kata-kata dari surat Al-Ankabut ayat 14 yang menceritakan kisah Nabi Nuh. Jurnalis Aimer Tabs di Khan Yunis mengatakan ia melihat pesawat Israel menjatuhkan ribuan selebaran. Tabs mengatakan warga yakin bahwa referensi mengenai banjir besar Nuh dalam Al-Quran dan Alkitab berarti sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Beberapa pihak mengaitkannya dengan nama Hamas yang menyerang Israel pada 7 Oktober, pertempuran banjir Al-Aqsa. Yang lain merujuk pada laporan baru-baru ini bahwa militer Israel sedang mempertimbangkan untuk membanjiri jaringan terowongan Hamas dengan air laut untuk mengusir para milisi kelompok itu.